2024 yang diadakan pada tanggal 22 Desember 2023 banyak menarik perhatian publik, khususnya para generasi muda yang mendukung ketiga calon presiden dan wakil presiden 2024 tersebut. Debat ini dihadiri lengkap oleh ketiga cawapres yang diadakan di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan, Jakarta Pusat. Calon wakil presiden yang turut hadir. Ada calon wakil presiden nomor urut pertama, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar. Calon wakil presiden nomor urut 2, yaitu Bapak Gibran Rakabuming Raka. Calon wakil presiden nomor urut 3, yaitu Bapak Mahfud MD. Masing-masing calon wakil presiden menyampaikan visi misinya. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Yang menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak, terutama pimpinan tertinggi, untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Sesuai hasil diskusi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, tema yang diusung pada debat calon wakil presiden yaitu ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menjadi perdebatan yang panas dalam debat calon wakil presiden 2024. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa anggaran IKN tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Sementara calon wakil presiden Mahfud MD menyampaikan IKN belum memiliki investor. Dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyebutkan akan membangun 40 kota baru. Salam sejahtera kita sekalian. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Baru saja kita bersama-sama menghadiri debat wakil presiden dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya ingin sampaikan pendapat saya bahwa gagasan-gagasan dari tiga cawapres, ya, menurut saya semuanya positif, semuanya mengarah kepada keinginan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, rakyat baik. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga. Tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Berikut tanggapan dari calon presiden terkait debat yang diadakan pada tanggal 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center atau JCC Senayan. Beberapa masyarakat juga menanggapi perdebatan calon wakil presiden tersebut. Halo Kak, gimana pendapat Kakak tentang hasil debat Cawapres 2024 kemarin? Debat Cawapres 2024 kemarin tuh menyenangkan ya kalau dilihat, karena tensinya tuh lumayan lebih seru ketimbang debat Capres yang sebelumnya, debat pertama. Karena di debat Cawapres ini ketiga Cawapres itu saling punya argumen yang
bisa dibilang mereka pengen ngasih perangkap ke masing-masing calon. Contohnya ketika ada pertanyaan yang bisa dibilang pertanyaannya sebenarnya remeh-temeh dan lucu ya, tapi bikin salah satu calon itu jadi sulit buat menjawab gitu dan kayak kelihatan menyia-nyiakan waktu gitu. Kemudian masing-masing calon itu punya kesempatan untuk bisa menunjukkan bahwa mereka punya capability untuk untuk menunjukkan siapa dirinya gitu. Apakah mereka sanggup untuk menjadi wakil bagi capres-capres yang mereka usung gitu. Dan yang terakhir sebenarnya ada hal yang lumayan nggak habis pikir gitu, sebelumnya nggak terpikirkan, karena dari 3 pasangan calon itu ada 2 kandidat yang memang sudah lama ada di politik gitu, dan ada salah satu anak muda yang mengejutkan gitu, yaitu Mas Gibran dari pasangan nomor urut 2. Kayak di situ dia kalau dinilai dari tensi debatnya, Mas Gibran bisa menguasai panggung debat gitu. Tapi untuk persentase dari ketiga paslon untuk cawapresnya, yang pertama itu persentase dari Mas Gibran yang paling tinggi karena dia menguasai debat, nggak tahu kenapa overpower. Kemudian yang kedua yaitu dari Pak Mahfud, karena beliau juga sudah lama di pemerintahan, jadi topik yang dikuasai di debat itu memang topik Pak Mahfud gitu. Tapi nggak tahu kenapa Pak Mahfud bener-bener kalem dan santai, nggak mau menggebu-gebu. Yang terakhir itu Caimin punya beberapa visi, dan ternyata kayak visi itu dipertanyakan kembali oleh wakil-wakil yang lain, dan akibatnya kayak Caimin banyak melakukan blunder. Itu sih untuk debat. Oke, terima kasih Kak untuk pendapatnya. Halo Bapak, ini gimana tanggapan Bapak tentang hasil debat Cawapres tahun 2024 kemarin, Pak? Kebetulan sih saya nggak terlalu sampai selesai ya nonton debat Cawapres, hanya sebentar aja. Tapi kalau menurut pendapat saya sih untuk debat kemarin cukup bagus ya. Kata untuk diri saya ambil kesimpulan bagi masyarakat kita itulah penentuannya di situ untuk memilih ya salah satu capres dan cawapres. Ya, terima kasih ya Bapak untuk pendapatnya. Usai debat kedua, paslon Prabowo Gibran masih unggul dalam survei elektabilitas. Survei ini digelar pada periode 25 sampai 27 Desember 2023 dengan responden sebanyak 1.223 orang. Survei digelar dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran unggul 46,9%. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies dan Muhaimin Iskandar memperoleh 23,2%. Dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memperoleh 22,2%. Gunakan hak pilih Anda secara bijak dan saksikan debat Pilpres selanjutnya. Saya Anggun Yani, sampai jumpa.